Halo. Halo, kembali lagi di ruang ngobrol di Senin malam ini ya sekarang. Kita kembali mereview One Piece chapter 1125 ya. Ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih atas dukungannya selama ini. Langsung aja kita akan bahas One Piece One Piece chapter 1125. Udah banyak ya. Siapa sosok di balik Gorosei? Ini dulu aja Mas. Masih belum apa-apa juga sih. Tapi ini sih Mas, ada yang menarik. Soalnya di chapter lalu ada kasus penculikan yang dihalangi sama Yamato. Sekarang Minatomo hilang. Apakah ada hubungannya? Paling itu doang sih. Oh, ini kayaknya sisa-sisa Kaido sih. Yang pengen ini ya ngacauin ya Wano ya. Nanti ujungnya disedot semua sama Wano. Jadi mereka tobat gitu. Sepertinya begitu. Biasanya gitu sih. Lanjut langsung aja ya Mas ya. Kok Yamato tambah kecil ya? Detailmu. Lanjut. Ini Lucci bilang killed in action ya kalau nggak salah. Iya, terbunuh lah mungkin. Harus lihat bahasa Jepangnya sih untuk dia ngomong apa itu. Iya sih. Cuman implikasinya dua. Lucci yang melakukan atau Kaku lapornya begitu ke Lucci. Seharusnya nomor 2 sih karena tidak ada kesempatan bertemu Lucci sama Stasi ya. Ya berharapnya juga gitu sih. Karena Lucci ini kan luka parah kan. Gara-gara Zoro. Tapi ya berharapnya gitu sih. Stasinya berhasil lolos, cuman nggak tahu kemana. Soalnya kalau mati karakternya nggak guna. Iya. Karakterisasinya hilang gitu loh. Jadi Oda nggak biasanya gitu. Kayak percuma itu ya kan kemarin kayak gitu ya. Ya percuma, perkembangan karakternya itu percuma. Dia kan nggak kayak gigi akuntansi kan. Lanjut dulu. Nah, ini tuh kayak konfirmasi kalau Saturn emang udah hidup dari masa 200 tahun yang lalu. Ini kayak first time kalau nggak salah ya. Aku mungkin bisa teman-teman koreksi kalau salah. Tapi ini first time Saturn dilihatin secara jelas. Walaupun kita teorinya udah kenceng ya kalau dia hidup lama. Cuman ini kayak baru confirm jelas kalau Saturn memang masih hidup di masa 200 tahun yang lalu. Dan ini gara-gara Saturn ternyata. Menarik sih. Jadi ada sisi Saturn yang emang membangkang sama pemerintah dunia. Sama Imu sama sih. Mungkin ya. Lebih ke Imu sama. Menarik sih. Pemerintahan dunia kan dia. Pemerintahan dunia kan mereka. Terus ini ngagetin sih. Jadi seperti yang diperkirakan banyak orang, termasuk Mas Daris kemarin, ternyata siaran Vegapunk ini berhasil apa sih istilahnya? Berhasil menimbulkan keraguan bahkan di dalam angkatan laut ya Mas ya. Makanya Vice Admiral Doberman begitu mempertanyakan siaran Vegapunk ini benar apa salah, langsung diserang sama Saturn. Yang ironis tuh yang mempertanyakan Doberman ya. Iya. Aku kalau nggak salah. Kan implikasinya dia kan anjing yang nurut sama bosnya kan. Ya walaupun. Jadi siarannya itu semengguncang itu gitu loh ke orang-orang sampai yang sangat setia pada marinir pada pemerintah itu sampai bener nggak sih? Bener nggak sih gitu? Implikasinya ke sana. Apalagi Doberman ini salah satu Vice Admiral yang jarang terlihat mempertanyakan perintah angkatan laut gitu loh. Tipe-tipe kayak Akainu. Dan namanya gitu juga. Kalau nama nggak cuma dia soalnya yang di sini pakai nama Guguk. Ada Pomsky kalau nggak salah ya. Tapi Doberman itu yang paling jelas sih. Terus lanjut. Ini agak-agak satisfying ya. Baru notice ini model rambut mereka sama semua ya?
Dari dulu sih, dari Saint Carlos, Iya, aku baru notice ya. model rambutnya emang gitu. Aku kayak apa ya istilahnya? Nggak tahu, mungkin ada implikasi lain, tapi aku ngelihat ada kemiripan antara model rambut ini sama Skypian. Yang cowok-cowok terutama. Konis cewek sih. Konis, Pagaya kan model rambutnya juga hampir kayak gini, cuman ini lebih tebel. Kalau yang Skypian ya. tuh lebih tipis kayak antena. Nah, aku nggak ngerti implikasinya apa. Oh iya juga ya. Iya kan? Masuk akal. Tapi aku nggak ngerti implikasinya apa, cuman mirip gitu doang. Cuman ini kita dikasih lihat lagi dampaknya serangan Revolutionary Army ke pemerintah, ke Tenryubito. Agak kesel sih, kayak mereka cuman nggak dapat snack aja marah-marah gitu, nggak dapat daging aja marah-marah gitu. Ya itu kan menunjukkan sedegenerate apa mereka kan, spoiled apa mereka selama ini gitu. Langsung lanjut kali ya Mas ya. Nah, highlight chapter ini dibicarain banyak orang bahkan sebelum chapternya rilis. Bagus ini. Bagus. Ini tuh aku suka banget ya. Banyak banget anunya. Dia buka sesuatu. Sebenarnya chapter ini tuh kurang lebih konfirmasi kalau teori-teori yang ngomong soal apa namanya sumber kekuatannya Gurus itu ya dari Im Sama gitu. Ini dia ditugaskan itu kan berarti diberikan kekuatan ya. Salah satunya mungkin di baptisnya itu diberikan kekuatan, lalu Im Sama ngambil kekuatan dari siapa namanya Saturn. Itu aku banyak yang menarik sih. Yang berarti yang jelas adalah Vigarland ini perannya ternyata di up. Nanti mungkin ini makin nguatin teori kalau ada saudaranya Shanks yang dari lini ini gitu. Guards Knight. Dari Holy Knight-nya yang kemudian akan jadi kalau nggak lawannya Shanks juga mungkin lawannya apa namanya Revolutionary Army gitu. Tapi aku lebih suka implikasinya kalau dia akan jadi lawan Shanks sih, karena dengan itu Shanks tuh jadi nggak perlu ngelawan Kurohige. Iya. Terus? Jadi itu aku menariknya di situ sih. Terus yang jadi pertanyaan. Tapi badannya beda ya. Kenapa? Badannya beda. Antara? Dia lebih gede nggak sih? Lebih gemuk. Ya mungkin karena waktu itu pakai armor, terus sekarang dia pakai jubah, jadi kayak agak kerasa beda aja. Yang aku kaget loh. Hah? Dia lebih buff. Apa itu efek tapi ya nggak juga sih. Tapi yang jelas ini sih, sebenarnya ada dua pertanyaan yang muncul ketika Garling diangkat dan Saturn disedot kekuatannya. Yang jelas immortality-nya diambil, ya kan? Dan itu ada implikasi bahwa immortality yang dikasih ke Saturn itu bukan dari OP-OP Nomi. Mungkin Imu Sama sendiri dari OP-OP Nomi, tapi dari yang buat Saturn itu bukan. Ya kan? Mungkin perpanjangannya OP-OP Nomi mungkin, tapi karena kan anu tuh apa namanya awakening itu kan bisa memberikan kekuatan kita pada sesuatu kan. Ya. Tapi Imu so far Sama kan beda mati. Ya. So far kan beda mati. Tapi nikah kan bisa mempengaruhi makhluk hidup. Ya. Nah, mungkin ini juga ada hubungannya dengan itu. Bisa jadi, cuman sejauh yang kupahami Imu Sama itu bukan user OP-OP Nomi, jadi harusnya bukan dia yang ngasih. Tapi ada implikasi ini dua, yang diambil oleh Imu Sama itu immortality-nya, atau sekalian sama kekuatan buah iblisnya untuk dikasih ke Garling. Nah, kalau yang aku suka itu immortality-nya aja, supaya Garling kekuatannya beda. Ya. Terus ada implikasi ketiga yang aku kepikiran gara-gara kamu bilang barusan, Mas. Jadi, bisa jadi Imu Sama juga punya kekuatan buat nyimpen haki ke dalam tubuhnya Saturn yang dia aktifin, makanya kekuatan buah iblis apapun yang tersimpan, yang disimpan Saturn tuh ke cancel. Ngerti nggak maksudku? Soalnya ada ledakan, ada sedikit ledakan yang bikin Vice Admiral tuh kelempar semua.
Saya oke aja dulu. Ya implikasinya cuma 3 itu sih Benar. yang kepikiran. Ah, Kepikiran. Kalau menurut Mas Daris gimana? Langsung aja. itu aku oke semua ya. Itu adalah teori yang menarik tiga itu. Buatku yang paling aku nggak suka dari semua ini adalah magicnya terlalu terasa. Jadi batasannya tuh jadi agak terlalu OP. Masuk sih. Terasa terlalu magical ya. Terasa terlalu magical. Dan sedangkan One Piece kan lebih ke scientific kan. Ya. Lebih selalu ada penjelasan logis sama sainsnya di balik semua ini. Apalagi ketika Vegapunk udah datang gitu loh. Dan penjelasan makanya universe-nya bagus ya. Nah, dan itu yang aku. Tapi kan kita ini kan harus menunggu penjelasan ya. Nah, cuman dari so far ini masih sangat terasa magic karena kamu ada gambarnya ya sih di sini yang Saturn hancur tuh. Nah, ini tuh kan ada lingkaran setannya, Jo. Oh ya, aku lupa nggak ngeliat. Iya. Ada lingkaran setannya pas dia kena apa namanya sedot itu. Kalau ada sudut pandangnya dari sisi face spiral, itu ada lingkaran setannya. Nah, aku harus searching berarti ini. Sebagaimana ketika ada lingkaran setan, ketika Saturn ngesumon semua Gorosei. Oh. Persis. Tapi ini apa? Yang aku suka dari visualnya Garling ini ya, Mas ya. Garling dari samping kan kelihatan banget kayak bulan sabit, ya kan? Pas dia dideklar kalau dia itu Gorosei, diperkenalkan sebagai Gorosei, tampak depan mukanya kayak bintang, rambutnya. Coba kamu perhatiin, Mas. Iya. Itu visualnya menarik. Garling ini bumi nggak sih? Antara land atau moon. Figure landnya kan moon, tapi bentuk mukanya kayak bulan. Jadi secara tema masih masuk. Hoshi ya, masih planet ya, masih. Gorosei itu sei-nya itu sebenarnya benda langit kalau nggak salah ya, benda langit apapun. Jadi masih masuk sih secara tema. Makanya aku suka banget ini. Pola. Emang udah jago sih soal kayak gini. Simboliknya bagus ya. Terus Oke, lanjut. Oh, sama ini Mas. Hilangnya siapa ini? Saturn. Kondisinya Saturn ini apa ya istilahnya ya? Bikin aku mikir. Iya, menua. Maksudku bikin aku mikir apa yang ingat Katarina Devon nggak, Mas? Ingat. Katarina Devon kan udah sempat ngopi kekuatannya Saturnus. Sosoknya Saturn, wujudnya Saturnus. Nah, itu kan Saturnnya udah out of the picture gitu loh, udah nggak ada. Nah, nanti fungsinya apa? Apakah cuman buat merintah Seraphim? Soalnya ketika dia balik, pasti dia udah bukan sebagai Gorosei, dia udah nggak Gorosei gitu loh. Authority-nya udah hilang. Gini, Mas Haris, yang harus kita ingat, authority itu pakai chip. Nah, jadi orang kecuali Bonnie, orang aja nggak bisa memerintah. Ingat kan? Ya. Pakai chip kan, soalnya kan. Jadi ini menurutku nggak gitu. Menurutku ini tuh plot ini diperlukan agar Kurohige bisa ngakses sesuatu yang berkaitan dengan Fate Centauri. Atau apa namanya atau anything lah. Yang jelas soal Kurohige itu kan hobinya arkeologi ya, kalau nggak salah ya, atau membaca sejarah. Nah, jadi kan dia ada ketertarikan ke sana nih. Jadi dia kepentingannya buat itu nanti, bukan buat senjata. Menurutku bukan itu. Ya, tapi karena kalau senjata, kalau ngomongin pasifista dan lain sebagainya, yang bisa ngakses itu chip, bukan orangnya. Jadi nggak guna ngopi orangnya. Yang dibutuhkan dari orangnya itu adalah akses ke sesuatu yang lain, informasi atau apa gitu loh. Aku kurang masalahnya yang dikopi kan wujudnya, bukan memorinya. Benar, makanya. Jadi masih penasaran. Makanya dengan kamu berwujud Saturn, kamu kan jadi bisa ngakses macam-macam kan di pemerintah dunia kan. Kematian Saturn ini pasti dirahasiakan.
Tapi banyak fans admiral yang ngelihat, Mas. Dan Iya, posisinya Garling itu naik, otomatis Saturn hilang dari ini pasti ah, banyak yang aku tahu ngerti. gitu. Yang tahu pasti hanya orang-orang tertentu. Mudah nggak? Aku Tidak paham akan dipublikasikan secara umum. bahwa Saturn mati, iya. Tapi Bahwa kalau Saturn bahwa mati, Saturn bahwa digantikan, makanya kok sedang Gorosei itu kan pasti punya akses untuk datang ke tempat-tempat tertentu. iya sih. Kemudian ketika dia datang itu, alertnya ke government, kok ada Saturn, itu kemudian ya buat government secara aktif mengejar Kurohige. Oh, jadi di satu sisi bisa bikin mereka mengira Saturn berkhianat ke Kurohige juga. Menurut gua bukan, jadi kayak loh ini kan udah mati kok ada yang berarti bahaya nih orang sikat gitu. Karena aku ngomong world government tuh Gorosei yang baru ya. Iya. Jadi implikasinya ke Kurohige mau nyuri informasi sesuatu, dia mau mengakses sesuatu, tapi ketahuan terus dikejar. Makanya kemudian kejar-kejarannya itu full circle. Oh, paham ini arahnya ke sana. Soalnya kan Kurohige nggak akan tahu kalau Saturn udah nggak ada kan? gitu. Iya, makanya selama ini kan semua pecah-pecah kan. Bajak laut sendiri, revolusi sendiri, terus marinir kejar bajak laut nggak udah hubungannya sama revolusi. Nah sekarang revolusi butuh ngejar bajak laut karena harus dapat One Piece duluan gitu. Pemerintah dunia secara aktif harus karena kejadian Kurohige mereka jadi lebih serius ngejar bajak laut dan nyari One Piece. Jadi full circle nih, semua saling serang. Jadi all front war gitu loh. Apalagi sekarang ada Cross Guild yang bikin bounty buat angkatan laut juga, itu kan kayak pembukanya aja. Bener. Ini full circle ini nanti itu. Soalnya kan entitas marinir dan entitas world government itu kan dua entitas yang berbeda, bukan satu entitas yang sama. Walaupun secara hierarki marinir di bawah pemerintah dunia. Menarik sih ini. Lanjut dulu. Nah, Vegapunk apa ya? Satelitnya masih ini semua. Ini puitis sih. Apa? Punk Records ini literally on cloud. Ini jawaban dari pertanyaan lalu ya, Lilit. Omongan Lilit kemarin. Kita nggak mati kok. Kamu berhasil karena kamu nyelamatin aku, kamu berhasil. Jadi ada satu yang masih hidup. Dan kamu bilang mendengar itu berarti mendengar dari sini. Gimana? Enggak dengan Lilit kan bilang aku udah denger kok gitu dari sini. Iya. Jadi prediksiku yang minggu lalu hampir tepat, cuman mereka itu masih hidupnya di Edison, bukan di Lilith. Nyambung sih, mereka masih nyambung, cuman Edisonnya sendiri ternyata masih hidup. Seandainya Edisonnya yang juga mokat, mungkin di Lilith semua. Cuman karena Edison ternyata masih hidup, jadi mereka semua lagi di Edison. Ini puitis sih. Aku suka ini sih, kayak Oda bikin Punk Records literally on cloud. Cloud ngerti lah, apa sih istilahnya itu? Sharing sistemnya. Iya, cloud kan. Drive cloud. Ini pinter sih. Aku suka itu ini kan juga soal ini kan memberi harapan kan. Aku suka banget Egghead ini karena berakhir dengan positive note yang subtle. Walaupun banyak banget tragedi ya yang tapi endingnya positif banget. Aku lupa bilang kematian Saturn itu benar-benar bikin kita pembaca itu seneng karena dia ini aku udah pernah bilang kan Saturn harus mati di beberapa review gitu. Saturn tuh harus mati. Ya aku nggak nyangkanya matinya gara-gara ini sih. Cuman ini tuh membuat dendam pembaca yang benci banget ke Saturn karena perlakuan dia ke Kuma dan Bani. Kita jadi lega gitu loh bacanya. Sebagai pembaca ya, sebagai pembaca itu tuh anjir, alhamdulillah gitu. Untungnya cuman karakter. Anyway,
apa? Ternyata juga kelihatan di sini kalau mereka itu nggak bener-bener klon ya Mas ya. Mereka tuh semi robot lah istilahnya. Makanya dipertanyakan juga, sempat ditanyakan sama Saka sama Pythagoras. Buat orang kayak kita itu mati itu apa sih kayak gitu. Soalnya mereka ternyata akalnya masih ada. Apalagi di Pangrikos masih bisa diakses. Vegapunk-nya sendiri belum kelihatan, Vegapunk yang asli. Cuman kan Vegapunk yang asli ini juga otaknya masih ada gitu loh. Jadi bukan hal yang aneh kalau ternyata nantinya Vegapunk juga ada lagi. Walaupun nggak kayak Dragon Ball ya, ada laginya. Terus yang paling aku bikin agak kaget ya Mas ya, bagian ini. Haridas ini kan membuktikan kalau Vegapunk itu punya koneksi kemana-mana. Dan aku sukanya ini implikasi bahwa Vegapunk pengen menyiapkan Haridas untuk bikin Pulau Langit aksesibel. Oh iya. Menyelamatkan banyak orang. Dan teknologi bikin awan ini Haridas juga kemungkinan punya kan, karena dia orang Skypia gitu. Nah, aku merasa ini nanti bakal jadi penghubung cerita sampulnya Enel yang sampai sekarang kita penasaran nyambungnya gimana dengan cerita utama. Masuk. Soalnya ada Haridas. Haridas ini punya koneksi sama Vegapunk. Haridas mungkin, kalau Mas Daris nggak tahu, Haridas ini asal usulnya dari Birka. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang Haridas itu di Fever Card Databook disebutkan kalau dia asalnya dari Birka. Spesifik, bukan sekedar Pulau Langit, tapi Birka yang dulu dihancurin sama Enel. Yang dulu adalah kampung halamannya Enel juga. Jadi bisa jadi ini bakal jadi penyambung Enel sama cerita utama. Selain Urouge ya. Urouge kan kita juga berharap bakal jadi penyambung juga ya. Enel terlalu lama disimpan sih. Padahal itu misteri paling besar di One Piece, yaitu asal usulnya prasasti yang dilihat Enel. Itu salah satu misteri terbesar yang sampai sekarang kita belum tahu ya kan. Terus bahas ini Mas, Tequila Wolf yang akhirnya diungkap ternyata ada yang lain juga. Ini konfirmasi aja sih, walaupun nggak kaget-kaget banget ya. Jadi benar gitu ya. Kalau benar juga ya gitu. Kalau dulu kan kok di East Blue doang, kita tahunya kan cuma Tequila Wolf. Kok di East Blue doang, ternyata dikonfirmasi kalau emang nggak cuma di East Blue. Jadi menjelaskan kenapa, kayak dikonfirmasi menjelaskan kenapa dan Yubito di Red Line, kenapa mereka bikin jembatan gede-gedean untuk melintasi 4 lautan. Kan Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, sama Bourbon Wolf. Itu karena ada 4, hampir pasti 4-empatnya ada di lautan yang berbeda. East Blue, semua West Blue. Walaupun belum digamblang dijelasin ya, tapi subtle lah, ngerti lah kayak stylenya Oda. Terus terakhir Mas, Dragon akhirnya pengen bergerak setelah sekian lama nggak ngapa-ngapain kesannya. Aku masih nggak suka sama kalimat itu. Ya kan, terkesannya nggak ngapa-ngapain karena emang kita nggak dikasih lihat aja kan sebenarnya. Ya kan ini sudut pandang ceritanya Luffy kok. Di balik layar kan dia udah banyak ngapa-ngapain, apalagi dia itu leader. Nggak harus banget terjun ke lapangan. Dia terjun ke lapangan ketika dibutuhkan, gitu loh. Ya, ini tuh pembuka babak. Babak perang semua sisi tadi sih. All Front War yang aku sebut tadi sih. Apalagi ditegaskan sama Dragon di sini, aku yang baru kepikiran juga. Ini bakal jadi perang untuk memperebutkan tanah hunian yang bisa dihuni. Pulau yang aman gitu. Makanya dari sisi Vegapunk dia pengen ciptain, dia kemungkinan pengen bikin Pulau Langit aksesibel. Di sisi Dragon mereka pengen segera memenangkan peperangan supaya nggak chaos.
Kan di akhir chapter ini kan ada disebutin sama narator era of chaos bakal dimulai. Aku lupa kalimatnya gimana. Tapi yang jelas kayak gitu. Ya karena yang disebutin ini nggak cuman gara-gara Cross Guild bikin, kan kalau Cross Guild bikin bounty itu bikin angkatan laut dan bajak laut dua-duanya jadi target civilian, target penduduk netizen, bukan netizen, citizen, ya kan? Nah, apa yang disiarkan Vegapunk itu bikin nggak cuman perang antara Marine sama Pirate sama Revolutionary Army, tapi juga sama penduduk masyarakat. Itu juga perang untuk memperebutkan tanah yang bisa dihuni. Jadi benar-benar chaos, all front war kayak katamu tadi, Mas. Ini keren dan serem. Iya. Minggu depan libur nggak sih? Aku lupa kayaknya enggak deh, Mas. Nah, bagus lah. Soalnya udah keburu penasaran ya. Kecuali jamnya yang libur ya. Shonen jamnya aku nggak tahu libur apa enggak, tapi One Piece seingatku nggak libur. Soalnya kadang-kadang kan liburnya gara-gara Shonen jam yang libur. Shonen jam libur. Tapi mungkin udah dulu kali ya, Mas ya. Udah dulu. Udah banyak banget ini. Cukup banyak sih paparan kali ini. Oke. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa juga follow medsos OPFCI dan medsos Perang Ngobrol yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di konten One Piece minggu depan. Thank you. Thank you.